Tapi yang papa nggak tahu kalau turun ranjang itu kalau orangnya udah nggak ada, Pak. Udah meninggal, sedangkan aku tuh masih ada. Aku masih di sini sama kalian semua. Aku masih hidup, aku cuma koma. Tapi kok papa bisa sih, Pak, tega nikahin Albi sama Naza? Gak ada yang mikirin aku satupun. Aku masih di tengah-tengah kalian loh. Engkau tahu aku mencintai. Zia, tunggu. Zia, dengerin aku dulu dong. Zia, please. Zia, tunggu sebentar. Biar aku bicara dulu. Zia. Kak. Sore semuanya, saya disuruh Pak Wira untuk jemput Nonzia. Pak Parjo, boleh tolong bawa Leon masuk ke dalam mobil? Baik, Nong. Ayo, ikut sama Pak Parjo. Let's go. Let's go kita. Let's go. Sus, itu pada mau mana sih? Saya nggak tahu Mbak Mira. Saya kepikiran Mas Leon ikut. Gitu Leon dibawa-bawa, ya ampun. Aduh. Di dalam kita lagi coba. Oke. Minggir, Zah. Naza nggak akan minggir. Sebelum kakak dengerin penjelasan Naza dulu. 1 menit aja, Kak. 1 menit, Zah. Kamu minta waktu aku 1 menit. Tapi kamu bisa loh sembunyiin kalau kamu ketemu sama suami aku dalam 1 harian ini. Minggir. Kak. Naza tahu. Naza salah. Tapi Naza mohon dengerin dulu penjelasan Naza, Kak. Kakak boleh marah sama Naza, kakak boleh kecewa sama Naza. Tapi tolong dengerin Naza dulu. Naza nggak mau kehilangan kakak lagi. Naza mohon, Kak. Naza mohon. Nazia. Ini semua salah Mas Aldi. Salah Naza, Mas. Naza yang minta Mas Aldi untuk menunda ngasih tahu Kazia. Maaf saya ikut campur, saya rasa kalian berdua yang salah. Tapi untuk saat ini tidak perlu mencari siapa yang paling salah. Karena saya pikir tidak akan membuat dia kembali ke sini dan membuat semuanya selesai. Apa tidak lebih baik kalau kalian berdua jujur? Aku udah berusaha bicara sama Kazia, tapi Kazia nggak mau dengerin aku. Ya, saya tahu. Mungkin dia masih emosi, Naza. Jadi dia tidak bisa berpikir secara jernih. Aku mau susulin Kazia. Ya, oke. Saya antar. Mak, nangis. Enggak, Nak.
Kenapa ya aku tuh nggak ngikutin aja kata hati aku? Semuanya jadi berantakan sekarang gara-gara aku. Kenapa aku harus maksa buat ketemu sama Mas Albi dan menjelaskan semuanya? Ya, tapi kan tidak merubah apapun sekarang, ya kan? Apa papa udah tahu ya? Aku tidak bisa menjawab itu. Aku rasa papa pasti tahu sih. Karena nggak mungkin tiba-tiba Papa Arjo disuruh jemput Kazia. Aku kepikiran gimana ya keadaannya papa kalau papa gimana-gimana. Naza, tidak seperti yang kamu pikirkan. Tolong tenang, ya. Tapi pasti Kazia sakit hati. Iya. Makanya kita kesana sekarang untuk kamu bicara sama Zia, ya. Ngomongnya sih gampang, tapi jelasinnya susah. Telepon aja deh. Ayo dong Zia, angkat dong teleponnya. Astaga. Tuh, gimana ya? Ya, Bi, fokus. Saya pasti bisa. Kok Zia belum sampai ya? Sedang dalam perjalanan, Pak. Ya, tetap aja, Pak. Aduh. Saya telepon dulu ya, Pak. Ya, Pak. Halo, iya Pak. Jo. Udah sampai mana, Jo? Nganu Pak, ini lagi di jalan, kita berhenti dulu untuk sholat. Ya sudah, Jo. Tunggu aja selesai sholat ya. Tapi nggak ada apa-apa kan, Jo? Nggak tahu Pak kalau itu Pak. Soalnya pas tadi saya datang, Non Zia juga udah siap. Jadi saya nggak keburu untuk nanya-nanya kayak gitu Pak. Ayah, Jo. Makasih, Jo. Iya Pak. Alhamdulillah. Tapi nanti kalau Non Zia sampai di rumah terus cerita ke Pak Wira nanya ke saya, terus saya harus jawab apa ya? Ada apa, Pak Wira? Kayaknya Zia ada masalah deh, Pak. Oh, kalau gitu saya pamit aja dulu ya, Pak. Mungkin Pak Wira perlu waktu privasi dengan Zia. Urusan kita mungkin bisa kita bicarakan nanti lagi. Tunggu sebentar lah, Pak. Ya, saya takutnya ada hubungan dengan anak kita. Dan Pak Hendra harus tahu. Apa ini ada hubungannya dengan Ryan, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Cuma firasatnya kok seperti itu ya. Mobilnya papa belum sampai, harusnya Kazia udah sampai duluan. Ajo, Iya Non. tadi lihat ya, kalau kita lagi ribut. Tadi yang saya lihat hanya keadaannya aja Non yang lagi tegang. Bapak juga tadi telepon, tapi saya nggak bisa jawab apa-apa Non. Takut saya salah jawab nantinya. Nanti aku harus ngomong apa ya sama papa, Pak? Tadi sore tuh aku cuma kepikiran kayak yang aku harus keluar dulu dari rumah, terus aku nginep di rumahnya papa.
Tapi aku lupa kalau papa tuh nggak boleh pikir banyak. Papa nggak boleh terlalu cemas. Jadi sekarang aku bingung ini, Pak. Bakal ngomong apa sama papa sampai rumah? Kalau menurut saya Non, nggak usah bingung. Yang penting Non Zia ketemu dulu sama Bapak, terus istirahat. Masalah cerita bisa nanti Non. Gitu ya, Pak? Iya Non. Makasih ya, Pak. Sama-sama Non. Saya juga seneng walaupun cuma bisa bantu sedikit doang kayak gini Non. Kenapa Pak Parjo gak angkat telepon aku ya? Pak, Bapak tenang Pak ya. Jangan emosi. Ini jantung Bapak. Ya Pak, saya nggak emosi Pak, saya baik-baik aja kok. Saya cuma khawatir aja ada apa-apa di sana. Zia udah datang belum ya? Pak. Zia mana? Ya ini kita sekarang lagi nungguin Kak Zia, Pak. Loh ini sebetulnya ada apa sih? Kenapa? Boleh Naza jelasin di dalam aja, Pak. Nggak ceritain di sini aja udah. Ingat jantung Bapak. Ya udah, kita tolong ceritain semuanya di dalam ya. Iya, nanti papa dengar sendiri. Itu namanya nguping. Setelah itu Kak Zia nggak mau dengerin penjelasan Naza, Pak. Pak, Enggak, nggak apa-apa. enggak. Kenapa sih? Kenapa? Ha? Kenapa kamu lakuin itu semuanya? Ya jelas aja Zia tuh marah sama kamu. Papa tuh nyalain Zia ya. Kok suara Dan kenapa kamu rame-rame nggak sih? langsung ceritain ke Zia ini semuanya? Kenapa? Pak Wira. Ya Pak. Saya sangat menyayangkan tindakan Albi sama Naza. Mereka ketemu diam-diam tanpa sepengetahuan Zia. Padahal kalian tuh gak ada masalah sama sekali. Aneh. Sebelumnya saya minta maaf, saya ikut bicara ya. Sebaiknya menurut saya Pak Wira, kita tunggu kedatangan Zia. Ini masalah mereka. Biar mereka yang menyelesaikan. Pak Wira hanya bisa menengahinya saja. Ya seharusnya begitu Pak. Tapi saya tidak akan membiarkan ini masalah berlarut-larut. Ngerti kan? Tolong Pak Wira, kasih kepercayaan pada mereka. Banyak orang nih Pak Dijo. Iya Non, kayaknya Non Zia harus masuk dulu deh Non. Kalau emang Non nggak mau ketemu mereka, tinggalin aja Non, langsung masuk ke kamar. Yuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leon, sini sayang. Sini cucu papa, sini sayang. Bi. Bi, tolong bawa Leon ke kamar ya. Iya nak. Boleh. Oh sayang. Pak. Ya. Pak, maaf ya kalau Zia bikin kaget. Apa-apa. Apa-apa. Zia boleh nginep di sini beberapa hari nggak, Pak? Boleh, boleh. Kamar kosong kok. Udah papa siapin. Ya. Aku kamar aku dulu ya. Tolong dengerin penjelasan Naza dulu. Naza mohon dong Kak, kasih kesempatan Naza, jangan kayak gini. Jangan kayak gini gimana? Kalian bikin ulah kenapa harus aku yang nyelesain? Kak, please Kak, please kasih kesempatan Naza untuk jelasin semuanya. Naza mohon. Oke. Kenapa kalian bohong? Kak, please Kak, please kasih kesempatan Naza untuk jelasin semuanya. Naza mohon. Oke. Kenapa kalian bohong? Kenapa gak jujur sama aku? Kita nggak bohong Kak. Gak bohong kamu bilang? Oh ya? Kamu gak bilang sama aku, kamu nyembunyiin semuanya sama aku, itu namanya apa? Bohong kan? Ya oke. Naza yang salah. Naza yang minta Mas Albi untuk ketemu sama Naza. Naza yang minta sama Mas Albi untuk menunda bicara sama Kazia karena Naza mau Naza yang ngomong langsung sama Kazia. Kamu tuh pinter kan ya, Zah? Bisa nggak pikir pakai logika kamu? Kalau kamu mau masuk ke rumah orang, ketok dulu pintunya, minta izin, boleh masuk atau enggak? Kok kamu malah kebalik kayak gini sih? Kamu malah masuk dulu baru minta izin? Zia. Paham apa, Bi? Aku tuh capek, tahu nggak sih? Aku tuh selalu jadi orang yang terakhir tahu. Kamu sama Naza bikin kesepakatan untuk sembunyi semuanya dari aku. Terus aku harus apa sekarang kayak gimana? Hah? Gak ada satupun dari kalian berdua tuh yang ngehargain aku di sini. Naza cuma mau share sama Mas Albi. Share? Share untuk apa, Zah? Hah? Minta restu dari Albi? Terus apa? Kamu kalau minta restu sama papa? Sama Om Hendra nih, calon mertua kamu? Sama aku, Zah, kakak kamu. Kenapa harus sama suami aku? Dia tuh bukan papa kamu, dia bukan kakak kamu, aku yang kakak kamu, ngerti nggak? Udah deh, Zah, akuin aja. Serius aku nggak apa-apa. Di hati kamu tuh masih lebih pentingan Albi kan ketimbang aku? Enggak kayak gitu Kak, itu nggak bener Kak. Enggak, udah akuin aja. Itu nggak mungkin Kak. Ya kayak udah gitu. cukup, Zia. Cukup apa lagi, Bi? Aku nggak boleh kayak begini, hah? Kamu mau belain Naza? Mau belain Naza di depan aku, di depan semuanya? Leon sayang, jangan takut sama mama. Mama nggak marah atuh, Den. Sayang, udah makan nggak? Udah makan? Udah makan? Mau makan lagi nggak? Mau makan lagi? Oh ya udah, sudah. Kayan, calon suami Naza kan? Kok bisa sih? Kamu biarin calon istri kamu ketemu sama suami aku? Gak marah? Atau emang kamu yang gak peduli? Karena saya percaya sama Naza.
itu closure yang saya dukung. Cemburu itu untuk orang yang tidak percaya. Naif. Atau namanya tidak ingin mengulang kesalahan dalam mengekang seseorang. Sebelumnya, mohon maaf saya mau bicara. Sebagai orang tua Ryan, saya nggak minta maaf atas keputusan Naza. Karena itu bukan hak saya. Dan selama Naza dan Ryan belum ada ikatan suami istri, apa yang menjadi keputusan Naza, itu menjadi sepenuhnya tanggung jawab dia. Dan di sini, Ryan kebetulan memang mendukung apa yang menjadi keputusannya. Memang satu hal yang tidak kami antisipasi adalah bahwa cara ini sangat menyakiti hati Zia. Ya, itu yang kami minta maaf. Sebentar, saya mau bicara pribadi dengan Ryan. Kita bicara di luar. Iya, Pak. Right. Iya, Pak. Papa mau tanya sama kamu. Tapi Papa minta kamu jangan salah paham ya. Ya, kamu hanya perlu menjawab atau tidak bersedia menjawab juga nggak apa-apa, terserah kamu. Iya, Pak. Sebelumnya Papa minta maaf sama kamu ya. Apa kamu yakin mau masuk ke dalam keluarga seperti ini? Karena gini, Rey, luka yang mereka terima itu terlalu dalam. Kamu perlu usaha keras untuk menyembuhkannya. Terutama menyembuhkan Naza. Menyembuhkan itu kan membiarkan lukanya mengering dengan sendirinya, Pak. Dan saya rasa keluarga mereka sedang belajar saat ini. Om Wira, Naza juga sedang belajar. Bahkan Zia yang saat ini marah. Saya pikir itu adalah sesuatu hal yang dia tutupi selama ini yang akhirnya dia luapkan hari ini. Pak, keluarga mereka tidak rusak. Mereka hanya sedang belajar saat ini. Saya yakin itu. Zia, Naza. Sekarang kalian sudah tenang kan? Papa tahu nggak? Kalau Papa tuh sama aja. Papa bilang turun ganjang demi kebaikan keluarga, demi kebaikan Leon, anak aku. Tapi yang Papa nggak tahu kalau turun ganjang itu kalau orangnya udah nggak ada, Pak. Udah meninggal, sedangkan aku tuh masih ada. Aku masih di sini sama kalian semua. Aku masih hidup, aku cuma koma. Tapi kok Papa bisa sih, Pak, tega nikahin Albi sama Naza? Gak ada yang mikirin aku satupun. Aku masih di tengah-tengah kalian loh. Aku tuh apa sih artinya di keluarga ini? Ha? Cuman hantu doang ya di keluarga ini, Pak.